Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajik Nur Rohmin, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Negeri Tulung Agung. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Program Studi Ilmu Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Proses Dakwah. Nah, apa sih pengertian dari teori dan dakwah itu? Teori yaitu bagian definisi dalil yang saling berkaitan dengan menentukan hubungan antar variabel yang berkaitan. Sedangkan dakwah adalah dakwah dari bahasa Arab yang berarti yaitu da'a, yada'u. Dakwatan yang secara etimologi memiliki makna seruan atau memanggil, sedangkan menurut terminologi adalah sebuah usaha, baik perkataan maupun perbuatan, yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip, meyakini akidah, serta berhukum dengan syariat. Bahwa teori dakwah adalah serangkaian variabel sistematis dan saling berhubungan yang di dalamnya menjelaskan suatu usaha, baik perkataan atau perbuatan, yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidahnya, serta berhukum dengan syariatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam teori dakwah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa macam teori dakwah. Yang pertama adalah teori dakwah nafsiah. Teori dakwah nafsiah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah nafsiah, yaitu proses dakwah yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Da'i dan mad'u adalah satu orang, yaitu diri seseorang sendiri ketika dia secara pribadi berusaha meningkatkan keberagamaannya. Dan yang kedua yaitu teori dakwah fardiyah. Teori dakwah fardiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah yang terjadi ketika da'i dan mad'u bersifat perseorangan dalam bentuk tatap muka langsung. Teori dakwah hizbiyah. Teori dakwah hizbiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah yang da'inya perorangan, sedang matnya terdiri dari sekelompok orang yang terorganisasi. Secara kuantitatif, agak lebih banyak jumlah orangnya dibandingkan dengan mad'u dalam dakwah fi'ah. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang proses. Apakah itu proses? Pengertian proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Nah, dengan adanya tahapan tersebut, batasan kajian ilmu dakwah menjadi semakin jelas. Dalam sebuah tahapan proses, kita diperkenalkan dengan istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, saya akan jelaskan pengertian dari masing-masing tersebut. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih umum. Dan yang kedua, strategi. Strategi adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu atau disebut dengan a plan of operation in achieving something. Yang ketiga adalah metode. Metode adalah cara untuk mencapai sesuatu atau disebut dengan a way in achieving something. Agar strategi mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode. Nah, yang keempat adalah teknik. Teknik adalah cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Yang terakhir adalah taktik.
Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode. Taktik sifatnya lebih individual. Dengan demikian, pendekatan akan melahirkan strategi yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode. Penerapan metode membutuhkan teknik yang relevan serta taktik yang mendukung.